Ibu, punten lagi ngapain ini, Bu? Lagi merawat ini tanaman. Oh, nyabutin rumputnya. Ya, Ini kerja sih ini tanaman apa, Bu? tanaman bawang itu bawang daun. Bawang daun. Iya. Kalau udah segini, ini udah mau panen atau masih lama, Bu? Masih lama. Masih lama. Iya. Kira-kira berapa lama lagi, Bu? Ya, sekitar 2 bulan 2 bulan lagi panen. dipanen. Oh, berarti ini masih nunggu. Nah, sambil nunggu ini, Iya. biasanya Ibu nanam apa, Bu? Tanam kacang merah. Oh, gitu. Tanam kacang buncis, tanam sawi. Oh, iya, iya, iya. Itu apa? Cabai kecil, cabai rawit. Cabai rawit. Jadi kalau pas ini panen, nanti yang lain nyusul, panen Iya, lagi gitu ya, Bu? Iya, kemarin baru panen. Panen. Itu kacang merah. Kacang merah. Ya, Oh, iya. sini di talas lah. Hmm. Bawahnya ininya talas, itunya Oh, tumpang sari. Iya, 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 iya. baru kemarin dipanen. Oh, gitu. Ya, Ibu, hatur nuhun, Bu. Mangga dilanjutkan lagi, Bu. Assalamualaikum. Ya, Siva ngobrol-ngobrol di sini. Siva sebagai apa di sini? Sebenarnya saya di sini masih magang, Magang. Magang kerja atau magang dari suatu magang kerja, magang kerja di sini? Oh. magang kerja biasa sih. Jadi tugasnya itu kayak lebih ke pertaniannya. Oh, gitu. Bisa magang kerja di sini di tempat pertanian. Memang backgroundnya apa? Kebetulan saya pernah ambil kuliah di jurusan pertanian. Lebih tepatnya jurusan agronomi hortikultura di IPB. Di IPB. Di Oh, Bogor. jadi tahu ya seluk-beluk ini ya. Tahu, Pertanian, lumayan ya? lah, lumayan tahu. Kenapa tertarik dengan pertanian? Karena kalau menurut saya pribadi, pertanian itu kan selalu ada dalam hidup manusia setiap hari gitu. Setiap hari manusia makan, Ya. terus juga pakai pakaiannya juga pasti rata-rata itu dari bahan-bahan Dari bahan pertanian gitu alam kan. ya. Terus di rumah juga kayak furniture juga dari pertanian. Jadi semua sendi kehidupan itu dari alam, dari pertanian ya. Nah, kalau di sini sendiri, Siva menemui apa? Kalau di sini kebetulan apa ya? Ini pertama kalinya Siva kayak magang kerja gitu, terjun langsung ketemu sama petani-petani yang kalau sebelumnya kan kalau di kuliah kan lebih banyak teori. Walaupun ada praktek juga, cuman pasti beda kan kehidupan nyata Dengan sama di yang kuliah nyata di kayak sini gitu. ya. Jadi di sini lebih kayak kayak gini ya ternyata petani itu kerja begini gitu. Terus juga mereka apa ya kerja kerasnya mereka kayak gimana. Terus juga kayak lebih pokoknya beda banget sama di teorinya kayak gitu. Jadi bisa kayak ngegabungin antara Teori dan dengan praktek. Iya. Nah, yang Siva berikan kepada para petani apa? Sejauh ini sih Siva kontribusinya belum besar banget ya. Jadi lebih ke mengarahkan bahwa petani itu juga jangan sampai jangan sampai buta data. Maksudnya buta data kan sama ini kayak petani tuh nanam aja. Tapi mereka tuh nggak tahu hasilnya berapa. Oh, gitu. Terus pokoknya kayak lebih ke depannya mereka tuh nggak tahu. Jadi kayak yaudah nanam aja. Itu nggak tahu mau dikemanain. Oh, manajerial. Ya lebih ke manajerial kayak gitu-gitu. Terus juga produksinya kayak gimana, kayak gitu-gitu pokoknya sih intinya. Jadi lebih ke transparansi data sama pentingnya data itu untuk petani apa kayak gitu. Ya. Karena itu kan ngaruh ke kehidupan mereka juga. Kayak gitu. Mengajak para petani yang tadinya mungkin tradisional, awam gitu, Iya. kesulitannya? Sulit sih. Sulit banget ya. Karena rata-rata petani di Indonesia tuh kebanyakan kan usianya usia lanjut. Nggak cuma di sini doang, rata-rata. Rata-rata hampir di seluruh Indonesia sih kayaknya ya. Yang tergolong usia 20-30 tuh kayaknya jarang banget. Bahkan kayaknya nggak tahu sih kalau di data karena belum cari tahu lebih lanjut. Mungkin kayak di bawah 20%-an ya mungkin kalau di Indonesia sendiri. Ya, kenyataannya seperti itu dan Siva masih tergolong
generasi muda milenial gitu ya. Iya. Untuk meyakinkan teman-teman bahwa jadi petani itu bisa menjanjikan, kemudian bisa positif dibanding ini, seperti apa? Meyakinkannya sih lebih ke mungkin ke kehidupan sehari-hari, balik lagi kayak yang tadi awal. Pertanian itu udah ada dalam diri manusia dari awal gitu. Dari kita bangun tidur pun kita kayaknya udah berkaitan dengan pertanian. Jadi jangan sampai generasi muda tuh lupa sama pertanian sih. Iya. Gitu. Yang lebih fatal lagi kalau bapak-bapak yang sepuh-sepuh udah nggak ada, siapa lagi yang meneruskan ya? Oke, terima kasih sih Pak. Selamat tetap berjuang. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada para petani ini bermanfaat. Jangan bosan-bosan, terus saja mensupport mereka. Terima kasih. Ya pemirsa, saya sekarang berada di tengah-tengah perkebunan yang sangat hijau sekali. Ada pohon singkong, talas, cabai. Wah, pokoknya hampir semua pohonan produksi ada di sini. Bumbu-bumbu juga ada di sini, ada bawang segala macam. Di samping saya ada Pak Yanto sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan apa namanya Pak? Gapoktan Maju Lancar. Gapoktan Maju Lancar. Keren. Pak, ada berapa kelompok yang dibawahi dari Gapoktan saat ini? Saat ini saya membawahi daripada 2 kelompok tani yang menjadi 1 Gapoktan, gabungan kelompok tani. Di mana 1 kelompok tani itu anggotanya kurang lebih sekitar 35 orang. 35 orang? Ya. Banyak juga Pak ya? Ya. Pak, bisa diceritain nggak Pak? Ini lahan seluas ini awalnya seperti apa, kemudian sekarang bisa menjadi ditanami secara produktif, ini bisa diceritain Pak? Ya. Jadi begini, dulu ini lahan mati, lahan yang tidak produktif. Ini benar-benar kata bahasa orang Sunda katanya garung, kayak hutan. Kemudian saya minta izin sama pemilik lahan dan saya membawa daripada orang-orang kampung, saya ajak untuk bersama-sama bertani di sini, yang mana hasilnya supaya bisa dijual. Artinya lahan ini akhirnya supaya bisa produktif. Tapi dengan berjalannya waktu kami disupport oleh yang namanya Kisah Tani. Kisah Tani. Ya, disupport oleh Kisah Tani, dibantu oleh Kisah Tani, pemasarannya juga dibantu oleh Kisah Tani, sehingga para petani yang ada yang tadinya itu di sini sama sekali tidak produktif, petani akhirnya merasa mendapatkan suatu keuntungan. Baik Pak Yanto, terima kasih informasinya dan selamat terus bertugas. Mudah-mudahan tetap semangat untuk memberikan bimbingan pada rekan-rekan petani. Mudah-mudahan sukses, bisa memetik hasilnya semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Yanto, selamat beraktivitas lagi. Kasih, mungkin mau keliling-keliling lagi, nanti saya juga ikut keliling-keliling Pak Yanto. Ya pemirsa, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan koordinatornya, dengan para petani mungkin yang lagi ada di kebunnya. Ikuti saya terus di acara Putar-Putar kali ini.